Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dari segenap Sivitas Akademika Universitas Baitur Rahmah. Dari tempat saya berdiri dalam Masjid Baitur Rahmah, saya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk amalan-amalan yang mengiringinya. Di antaranya membaca Al-Quran, melaksanakan tadarus, termasuk juga menyantuni anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita kepada mereka, mereka merasakan nikmatnya menjadi seorang Muslim yang baik. Mudah-mudahan setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, keimanan kita bertambah, keislaman kita semakin kokoh, sehingga bisa kita implementasikan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka setelah beduk berbunyi pada setiap hari. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ganiyyun hamid. Quran surat Luqman ayat 12. Hadirin shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, menjelang waktu berbuka atau waktu maghrib datang, marilah kita sejenak mentadabburi Al-Quran. Semoga Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi rujukan dalam mengharungi kehidupan yang luar biasa gelombangnya. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, daya dan upaya kita hanya kasih sayang darinya. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita mencoba mentadaburi Al-Quran surah Luqman ayat 12 yang bertemakan tentang syukur. Dalam kehidupan kita dihadapkan dengan dua pendulum saja, pendulum syukur dan pendulum sabar. Pada satu sisi pendulum itu bergerak mungkin ke garis syukur, dan di sisi lain bergerak ke garis sabar. Kita maknai Allah menguji kita dengan sesuatu yang baik, cenderung kita syukuri, dan menguji kita juga dengan sesuatu yang menyulitkan, cenderung kita bersabar. Meskipun dalam keadaan ujian sulit pun seorang mukmin tetap bersyukur, dan dalam ujian kebaikan pun seorang mukmin mestinya juga bersabar. Tapi dalam praktek keseharian kita cenderung mengatakan nikmat yang Allah berikan kita sikapi dengan syukur, dan ujian yang Allah berikan kita sikapi dengan sabar. Hari ini kita membahas tentang syukur. Kata syukur terambil dari bahasa Arab. Kita sudah lazim menyebutnya. Kalau kita lihat dari pemaknaan syukur itu, ada dua substansi yang mendasarinya. Yang pertama adalah pengakuan terhadap nikmat
Yang kedua, mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah. Hakikat syukur itu yang pertama adalah adanya pengakuan. Pengakuan itu lahir dari dalam hati kita. Hati sebagai kendali atas otak dan gerak tubuh, apabila sudah menginstruksikan untuk bersyukur, maka otak manusia dan gerak tubuh manusia terlihat bahwasanya dia berterima kasih. Seperti halnya seseorang yang diberi hadiah oleh orang lain, biasanya wujud hatinya yang bersyukur terlihat dari rasa di wajahnya, yaitu senyuman yang manis. Gerak tubuhnya menunjukkan rasa syukur ketika hatinya berterima kasih terhadap apa yang dia terima dari kebaikan. Perasaan memperoleh sesuatu dari nikmat dengan kepuasan hati, itulah hakikat syukur yang pertama. Mungkin bagi kita mengucapkan sesuatu dari kebaikan yang kita terima, kita cukupkan dengan alhamdulillah. Ini adalah pengakuan. Pengakuan hati, pengakuan lisan sebagai ucapan terima kasih, itulah syukur yang pertama. Yang kedua, hakikat syukur itu mempergunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan peruntukan atau tujuan penciptaan. Seperti halnya makna afiat yang sering kita dengar dalam istilah sehat wal afiat, kata syukur itu juga bermakna afiat ketika Allah menciptakan tangan, bergerak tangan selama dia berada di dalam badan, masih bersambung dengan tubuh, kita anggap dia sehat ketika dia bergerak. Tetapi ketika tangan memukul orang lain yang tidak layak dipukul, ini menunjukkan tidak mempergunakan hakikat tangan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Jadi yang syukur itu adalah ketika nikmat yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, karunia Allah yang kita terima, kita manfaatkan sesuai dengan peruntukannya, itulah wujud syukur. Dan inilah hakikat syukur. Yang pertama adalah pengakuan dan pernyataan berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua adalah mempergunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Dalam surah Luqman ayat 12 Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur atau bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Siapa yang bersyukur untuk dirinya, dan barang siapa yang dia tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Bersyukur pun kita, kufur pun kita, kemuliaan, keterpujian Allah tidak ada pengaruhnya. Allah tetap dengan kesempurnaannya. Maka syukur itu hakikatnya adalah kembali kepada kita. Kenapa kembali kepada kita bersyukur itu? Karena ketika kita puas terhadap sesuatu, yang tenang itu, yang bahagia itu adalah hati kita. Hati kita merasa nyaman, hati kita merasa tenang, hati kita merasa bahagia, akan terasa efeknya pada diri kita sendiri, gerak tubuh kita, kondisi kita, dan sebagainya. Tapi kalau hati kita tidak tenang, hati kita gelisah, kita juga yang merasakannya. Bersyukur itu melatih kita untuk membahagiakan diri sendiri karena kita puas terhadap sesuatu. Coba kita bayangkan, ada orang yang tidak puas lalu dia menggerutu. Secara otomatis, secara emosional dia akan terpengaruh dengan sikap menggerutunya. Mungkin berkeluh kesah, marah, gundah gulana, dan sebagainya. Tetapi ketika dia bahagiakan hatinya dengan setiap ujian yang dia terima,
dia membahagiakan hatinya akan kembali kepada dia kebahagiaan itu. Kenapa kembali kepada dia? Karena dia terima dengan lapang dada segala sesuatu, terlebih nikmat yang Allah berikan kepadanya. Coba lihat orang yang bersedekah, pasti akan ada kebahagiaan ketika dia ikhlas memberikan sesuatu. Dan rasa syukur ini yang kembali kepada kita tidak bisa diukur dengan parameter yang bersifat kuantitatif, tetapi rasanya terukur pada hati. Hati nurani kita akan merasakan. Kalau misalnya soimin dan soimat ditanyakan berbuka dengan sesuatu yang melezatkan, mungkin membeli takjil atau pembukuan yang enak, dinikmati, pertanyaannya adalah rasa enak itu sampai kapan dan sejauh mana? Paling banter kita menjawabnya, rasa enak itu sebatas tenggorokan. Lebih dari itu tidak ada lagi. Bahkan makanan yang lezat pun yang kita terima dari lidah ini merasakannya, tidak pernah kita mampu menceritakan bagaimana enaknya sehingga orang lain merasakan enaknya. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan, memanfaatkan sesuatu yang baik, lalu kita menceritakan itu kepada diri kita sendiri, ada kebahagiaan sendiri pada diri kita. Maksudnya apa? Ketika kita berusaha melihat kebaikan itu yang mungkin orang lain merasakan kebaikan yang kita lakukan dan dia merasa puas, kita bisa berkata, dan mungkin kita menceritakan dengan tidak menyebutkan identitas orang yang kita bantu itu, tetapi kita ada kepuasan. Inilah makna bersyukur yang kita rasakan kembali kepada kita. Memang kita tidak disuruh menyebutkan segala sesuatu, tapi bagi kita ketika kita puas dengan melakukan kebaikan adalah kebahagiaan yang luar biasa pada diri kita. Itulah dia keberkahan dari rasa bersyukur itu. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, kita tahu bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah dengan penuh perhitungan dan bahkan motivasi kita luar biasa. Ini adalah wujud rasa syukur. Bahkan bulan Ramadan ini juga mendidik kita bagaimana kita bersyukur, menikmati rasa lapar seperti halnya lapar saudara-saudara kita di luar bulan Ramadan. Mereka tidak bertemu dengan makanan, bahkan sulit bertemu dengan makanan. Kita bisa menikmati makan satu hari mungkin 3 kali, saudara kita mungkin 2 hari sekali baru mereka makan. Ketika kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, kembali kepada diri kita adalah kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Kebahagiaan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Inilah saudara persaudaraan seorang mukmin. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, hikmah dari syukur yang kedua selain penuh keberkahan yang pertama adalah terhindar dari penyakit hati. Kenapa syukur menghindarkan penyakit hati? Penyakit hati ini berefek banyak pada diri kita. Yang terganggu tidak hanya fisik saja, tapi aspek psikologis, kejiwaan, ketenangan. Bahkan kepada fisik pengaruhnya begitu kuat, mungkin ketidakstabilan darah sehingga amarahnya mudah terpancing, emosinya tidak terkontrol, mudah sekali tersulut untuk berkelahi, berdebat, bertengkar dan sebagainya. Penyakit-penyakit hati akan mudah muncul apabila kita tidak mengobatinya. Rupanya bersyukur adalah pengobat penyakit hati. Kenapa dikatakan bersyukur sebagai pengobat penyakit hati? Di antara sumber penyakit hati salah satunya adalah sifat serakah, keinginan mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ada ketidakpuasan, kemarahan, kebencian,
bahkan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita punya senjata syukur di dalam hati, ada kekuatan syukur dalam diri kita, berterima kasih atas pemberian Allah, mencukupkan apa yang Allah berikan, berusaha sepantasnya sesuai dengan perintah Allah, mengembalikan segala urusan sesudah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada kepuasan. Kita tidak akan mati-matian mencari sesuatu yang mungkin belum tentu kita dapatkan. Tetapi kalau di dalam pikiran kita sudah tertanam, sudah ada sebuah persepsi saya harus mendapatkan ini bagaimanapun caranya, lalu ketika kita tidak mendapatkannya, akan ada perasaan ketidakpuasan. Yang ini akan menjadi sumber penyakit hati bagi kita. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Tanamkan kekuatan syukur itu, mencukupkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kulit kita tidak begitu terang, selama masih sehat kulit kita, kita syukuri. Jangan katakan orang yang berkulitnya terang begitu bahagia, belum tentu. Atau orang yang hidungnya tidak terlalu mancung, lalu dia berharap seperti orang lain yang hidungnya mancung, mengumpulkan uang untuk mengoperasi hidungnya agar terlihat gagah, tampan atau cantik. Sesungguhnya ketika dia mengupayakan itu, dia sudah tersiksa. Karena dia punya target sesuatu yang kalau tercapai, ya mungkin dari aspek ketercapaian dia ada bahagia. Tetapi dari aspek perubahan ketentuan Allah dia salah. Tetapi kalau tidak tercapai, inilah penyakit hati. Tapi bagi orang yang menerima kulitnya semula jadi ketika dia lahir agak gelap, kemudian hidungnya tidak terlalu mancung, tapi keduanya kulitnya gelap dia syukuri, hidungnya tidak terlalu mancung dia syukuri, dia bisa bernafas menghirup udaranya Allah Subhanahu wa taala dengan tenang dan bahagia, maka tidak akan ada upaya dia mengejar sesuatu yang akan menyebabkan penyakit-penyakit pada hatinya. Inilah yang kedua dari hikmah syukur. Yang ketiga, syukur itu meningkatkan keimanan. Dalam sebuah hadis dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dua hal apabila dimiliki oleh seseorang, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Dalam urusan dunia, ilmu dan ibadah, dia melihat kepada yang lebih tinggi, lalu meniru dan mencontohnya. Dalam urusan dunia, dia melihat ke lebih rendah darinya, lalu dia bersyukur kepada Allah bahwa dia diberi kelebihan. Apa yang Rasulullah gambarkan di dalam hadis ini? Upaya meningkatkan keimanan adalah salah satu caranya dengan melatih diri bersandar kepada Allah. Rasulullah ajarkan kita dengan cara ketika ada orang yang berilmu, berharta, ilmunya dia ajarkan, hartanya dia belanjakan di jalan Allah, tidak apa-apa kita cemburu untuk itu. Cemburu dalam artian kita tetap berusaha mencapai seperti itu dan berusaha mewujudkan seperti apa yang diupayakan orang itu. Dan tidak ada niat kita agar orang itu terjauh dari apa yang sudah Allah rizkikan kepada dia. Tapi ketika melihat kehidupan keduniaan, seperti teman kita beli kendaraan roda 4, kita hanya mampu beli kendaraan roda 2. Jangan lihat kepada yang memiliki roda 4, tetapi lihatlah kepada saudara kita yang tidak bisa membeli kendaraan. Jangankan kendaraan roda 4 atau roda 2, mungkin kereta angin atau sepeda pun dia tidak dapat, dia berjalan kaki. Ketika melihat urusan dunia, kita bisa bersyukur karena saudara kita diuji oleh Allah dengan ketiadaannya.
Inilah yang meningkatkan keimanan. Dan ketika melihat kepada saudara kita yang berlebih dari sisi agama, Al-Quran dia miliki, harta dia miliki, dan dia belanjakan di jalan Allah, inilah dia juga menambah keimanan. Akan terwujudlah dalam diri kita latihan kepribadian yang membentuk kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Orang-orang yang pandai bersyukur dengan melihat kelebihan orang lain yang dia belanjakan di jalan Allah, dan kepapaan atau kekurangan saudara kita yang kita berlebih dari dia, akan membangkitkan keimanan kepada Allah. Sepantasnya saya menjadi seorang mukmin yang bersyukur. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, barangkali itulah di antara hikmah syukur dan sikap syukur yang mesti kita pupuk. Mungkin banyak lagi yang lain, pada waktu lain kita akan mengulasnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita dan memberikan kekuatan kepada kita dengan sikap bersyukur, berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan, memanfaatkan rizki yang Allah berikan sesuai dengan peruntukan penciptaannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah, S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.